Halo teman-teman, coba deh kalian sebutin salah satu aja tempat wisata di Yogyakarta yang kalian ketahui. Nih, buat kalian yang belum tahu, di Yogyakarta itu ada loh salah satu tempat wisata yang keren banget. Dan dijamin kalian gak bakal nyesel kalau misalnya datang ke tempat ini. Dari video intro kalian pasti udah tahu jawabannya dong. Yap, Tebing Breksi. Tapi sebelum kita membahas tempat wisata ini lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria, NPM 2207111969. Dan saya Arya Nugraha dengan NPM 2207119557. Saya Elian Danian Reski Setiawan dengan NPM 2207111965. Oke teman-teman, jadi saya akan membahas sejarah Tebing Breksi. Jadi Tebing Breksi ini merupakan salah satu destinasi wisata bekas tambang yang terletak di Desa Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Awalnya, Tebing Breksi merupakan area tambang batuan kapur yang menjadi sumber penghidupan warga di sekitarnya. Batuan kapur yang ada di Tebing Breksi pada mulanya merupakan abu yang dilontarkan Gunung Api Ngelanggeran saat terjadi erupsi berpuluh-puluh tahun yang lalu. Berkubik-kubik abu tersebut mengendap menjadi lumpur dan mengeras. Cuaca dan waktulah yang menjadikan abu hasil erupsi ini menjadi batuan kapur besar di Desa Sambirejo. Lalu kemudian pada tahun 2014, gabungan peneliti dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Universitas Pembangunan Nasional atau UPN melakukan peninjauan pada Tebing Breksi. Lalu mereka menemukan jenis batuan tufan yang langka, sehingga penambangan harus dihentikan dan pada tahun 2015, Tebing Breksi ditetapkan sebagai salah satu geoheritage Yogyakarta. Sejak saat itu, masyarakat setempat mulai berinisiatif untuk mengembangkan Tebing Breksi dengan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Tebing bekas tambang setinggi 30 meter ini dipahat membentuk relief dan cerita pewayangan yang dihiasi dengan detail pada pahatannya. Keindahan karya artistik yang dihasilkan kemudian disebarluaskan di kalangan masyarakat melalui media sosial sehingga Tebing Breksi menjadi destinasi wisata yang populer di kalangan masyarakat. Perjalanan menuju lokasi Tebing Breksi ini dapat ditempuh dalam waktu 28 menit atau sekitar 17 km dari kota Yogyakarta. Jalan menuju lokasi telah diaspal maupun dicor semen, sehingga aksesibilitas sangat mudah, meskipun sebagian kecil jalan tidak rata dan menanjak. Berbagai macam kendaraan, seperti motor, mobil, minibus, truk, bahkan bus pariwisata dapat melalui jalan tersebut. Pengunjung juga dimudahkan dengan adanya petunjuk arah jalan menuju Tebing Breksi. Keberadaan lampu-lampu penunjuk arah jalan ini juga memudahkan pengunjung objek wisata lain di sekitar Tebing Breksi seperti Candi Ratu Boko, Candi Ijo, dan Batu Papal. Lalu kita akan masuk ke informasi-informasi mengenai Tebing Breksi. Yang pertama, Tebing Breksi berlokasi di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kedua, Tebing Breksi buka setiap hari, mulai dari pukul 6 pagi sampai jam 10 malam.
Lalu untuk tiket masuk per orangnya itu dikenakan biaya sebesar Rp10.000 per orang. Lalu untuk tiket parkir ada seperti motor Rp2.000, mobil Rp5.000, dan bus pariwisata sebesar Rp25.000. Hai semua, sekarang saya akan memberitahu tentang apa saja yang bisa kita lakuin di tebing breksi ini. Semua aktivitas ini seru banget dan dijamin gak ngebosenin. Yang pertama, sudah pasti merekam memori berwisata ke tebing breksi dengan foto. Tebing breksi memiliki beberapa tempat spot foto yang indah. Kalian bisa foto sunset, foto dengan pasangan, foto dengan diri sendiri, ataupun bersama keluarga. Yang kedua, melihat keindahan Yogyakarta dari puncak tebing breksi. Bukan hanya kota Yogyakarta, namun beberapa tempat wisata lainnya pun kalian bisa lihat bersama. Yang ketiga, menaiki mobil jeep. Dengan menaiki mobil jeep yang berada di tebing breksi, kalian bisa mengelilingi tebing breksi tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Namun, jeep ini sendiri pun tidak gratis. Dan yang terakhir, kalian bisa belajar tentang tebing breksi sendiri. Ada satu lagi nih, dikarenakan tebing breksi ini tempatnya cukup luas, jadi akan ada kemungkinan sebuah konser akan digelar di tebing breksi. Jika kalian beruntung, kalian bisa berwisata sambil mendengar musik. Masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang seru yang bisa kalian lakuin di tebing breksi. Namun, tebing breksi ini sendiri tidaklah jauh dari sempurna. Masih banyak beberapa masalah dan beberapa masalah tersebut bisa membuat kepopuleran, rating, dan nama tebing breksi jatuh ataupun menjadi kurang baik. Beberapa dari masalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari rating Google ataupun pengalaman dari teman-teman saya sendiri, di saat cuaca sedang panas, suhu di tebing breksi bisa dibilang cukup ekstrim. Masalah ini dapat membuat para turis dan wisatawan merasa tidak nyaman saat cuacanya sedang panas. Ditambah lagi dengan tempat berteduh yang kurang, membuat masalah ini lebih terasa. Yang kedua, tempat duduk yang kurang. Di tebing breksi sendiri tempat duduknya masih sedikit. Kebanyakan pun masih berada di daerah food court. Karena masalah ini, banyak wisatawan yang duduk di tangga ataupun batu di daerah tebing breksi. Masalah ini juga dapat membuat turis atau wisatawan merasa capek saat menaiki tebing breksi. Yang ketiga, tempat parkir yang kurang rapi. Tempat parkir di tebing breksi memang luas, namun tempat parkirnya tidaklah rapi, yang menyebabkan kesusahan saat mau pulang ataupun saat berkunjung. Tempat parkirnya juga kurang efektif. Tempat parkir untuk bus dan mobil pun masih digabung, yang bisa membuat kebingungan ataupun ketidaknyamanan. Yang keempat yaitu pagar yang bisa dibilang kurang aman. Pagar yang berada di tebing breksi kurang aman. Kalian bisa lihat di gambar di samping. Nah, pagarnya cuma sebuah tiang dan juga kabel besi yang dipasang di tebing breksi. Pagar-pagar ini kurang aman dan dapat menyebabkan kecelakaan. Yang kelima, tanaman-tanaman yang kurang terawat. Tanaman-tanaman hias menjadi kunci penting untuk keindahan tebing breksi sendiri. Maka dari itu, tanaman-tanaman hias ini harus lebih diperhatikan lagi. Yang keenam, kurangnya tempat sampah dan tak ada tempat sampah daur ulang. Dengan menambahkan tempat sampah dan mengganti tempat sampah lainnya dengan tempat sampah daur ulang, kita tidak hanya menjaga kebersihan, namun tebing breksi juga bisa mendapatkan profit tambahan dari sampah daur ulang. Yang terakhir, kurang terjaganya kolam-kolam di tebing breksi. Saat kolamnya kotor, estetika dari tebing breksi menurun. Dan saat saya dan teman-teman saya mensurvei sendiri, kolamnya bukan hanya terpenuhi dengan lumut, namun sampah-sampah kecil seperti puntung rokok dan plastik pun ada. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hal apa saja yang bisa ditambahkan dan dikembangkan di tebing breksi. Yang pertama adalah melakukan pemasangan paving block karena beberapa spot di tebing breksi memiliki paving block yang bisa dibilang sudah rusak atau tidak terawat. Dengan mengganti paving block ini, estetika tebing breksi akan terjaga dan juga membuat pengunjung lebih nyaman. Yang kedua adalah menambah lampu di sekitar tebing breksi.
Ini bertujuan untuk memberikan kesan megah saat jam-jam menuju malam dan juga menambah keindahan tebing breksi. Nah, yang ketiga adalah penambahan lily pad atau teratai di kolam sekitar tebing breksi. Kolam-kolam di sekitar tebing breksi terkesan kosong. Dengan penambahan lily pad ini, dapat membuat kolam-kolam tersebut terlihat terisi dan indah. Yang keempat, yaitu mengganti pagar pembatas di tebing dengan yang lebih aman. Di atas tebing breksi, memang terdapat pagar pembatas, namun pagar tersebut hanya menggunakan kabel besi sebagai railingnya, yang membuat ini sangat berbahaya untuk pengunjung. Maka, dari itu, mengganti pagar di atas tebing breksi dengan pagar yang lebih kokoh. Ini dapat mengurangi risiko pengunjung jatuh dari tebing. Yang kelima, memperbaharui papan informasi yang sudah ada. Papan informasi yang disediakan oleh tebing breksi bisa dibilang kurang memberikan informasi kepada pengunjung, dan juga kurangnya pewarnaan papan informasi ini membuat pengunjung kesulitan dalam membaca informasi-informasi di dalam papan tersebut. Dengan mengganti papan dan juga mengecat ulang dengan warna yang nyaman di mata, ini dapat memberikan pengunjung lebih mudah untuk menemukan informasi seputar tebing breksi. Yang keenam, perawatan bunga secara rutin. Beberapa bunga di sekitar tebing breksi masih kurang terawat, yang membuat banyak bunga layu dan mati. Dengan merawat bunga-bunga tersebut, keindahan tebing breksi tidak akan rusak karena bunga-bunga rusak dan mati. Yang ketujuh, menambah tempat sampah. Memang sudah ada tempat sampah di sekitaran tebing breksi, namun jumlahnya masih belum efisien untuk mengatasi sampah di sekitar tebing. Dengan menambah tempat sampah, lingkungan tebing breksi akan tetap bersih dan juga terjaga. Yang kedelapan adalah penambahan tempat duduk. Tempat duduk di tebing breksi masih sangat kurang. Ini menyebabkan pengunjung kurang nyaman karena kurangnya tempat beristirahat. Ini juga menyebabkan banyak pengunjung duduk di area tempat lalu lalang para pengunjung lainnya. Dengan menambahkan tempat duduk, pengunjung bisa lebih santai dan dapat menemukan tempat beristirahat yang nyaman. Yang kesembilan, jasa sewa payung. Saat siang hari, tebing breksi sangatlah panas. Maka dari itu, dengan menyediakan payung, dapat memberikan kenyamanan kepada para pengunjung. Yang ke-10, penambahan marka parkir. Parkiran di sekitaran tebing breksi belum memiliki marka parkir, sehingga membuat kendaraan parkir sembarangan. Dengan menambah marka parkir, ini dapat membuat parkiran tebing breksi lebih teratur dan efisien. Nah, yang terakhir, membersihkan lumut yang ada di dasar kolam secara rutin. Kolam-kolam tebing breksi dipenuhi oleh lumut-lumut yang membuat kolam tersebut terkesan kotor. Dengan membersihkan kolam tersebut, ini dapat membuat area sekitaran tebing terlihat lebih bersih. Sekian dari kami, terima kasih.